Semoga ulama-ulama kita, habaib kita semua dipanjangkan umur, sehatnya sebagai orang ya. Nah, sebelum kita mendengarkan tausiah dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kita mau hidup bersama-sama ya dengan khusyuk, dengan menghadirkan kerinduan kita, memenuhi jiwa itu, rindukan Nabi, harus rindu. Kalau tidak rindu nggak akan ketemu. Ya, maka banyak yang minta ijazah sholawat ingin ketemu Nabi. Rindukan dulu kepada Nabi-Nya, bukan kita baca sholawat saja, nggak cukup. Nah, harus merindukan. Ya, jadi baca sholawat kepada Nabi, ingin ketemu Nabi, harus merindukan dan hatinya harus rindu kepada Nabi. Buang kerinduan kepada permainan, kepada yang tidak manfaat, kepada si A wala si B. Dibuang. Kebiasaan kita senang ini. Nah, hatinya rindukan kepada Nabi. Kalau dirindukan kepada Nabi, maka ya, kita akan bertemu dengan Nabi. Ya, akan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berbicara, bisa curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak umat Nabi SAW yang mendapatkan ajaran Nabi lewat mimpinya. Ada yang bertemu Nabi secara yaqadzah, terang-terangan begini. Ya, dan mendapatkan langsung ajaran Nabi ya, dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah, barakallahu fikum, Allahumma ij'alna minhum. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan banyak, Masya Allah, limpahan barakah. Ya, ini banjir bandang nih barakahnya nih. Ya, rahmatnya banjir bandang, Masya Allah. Alhamdulillah. Banjir bandangnya keberkahan dan rahmat melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghapus seluruh bekas-bekas dosa kita, akan menghapus semua kegelapan dalam hati kita, akan meninggikan derajat kita, dan akan mendekatkan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan punya harapan besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tidak ada seorang pun yang beranjak dari majelis ini kecuali semua dosanya sudah diampuni oleh Allah. Semua kesulitannya dilancarkan oleh Allah. Semua musibah-musibahnya dicabut oleh Allah. Semua hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Dan derajatnya ditinggikan oleh Allah. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dengan penuh keberkahan, penuh rahmat, hidayah dan taufik. Dan penuh rizki, penuh nikmat, penuh kebahagiaan dan keselamatan. Penuh penjagaan Allah, penuh jaminan Allah, dan matinya diberi husnul khotimah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dulu, tanpa mendapatkan siksa dan kesulitan sedikit pun sebelumnya, dengan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, sekarang sudah masuk waktu zuhur, ya, niatkan dalam hati kita akan melaksanakan sholat zuhur pada waktunya, dan kita akan meneruskan pengajian, ya. Ini karena tanggung, ya, di luar prediksi kita, namun tidak ada salah karena dalam masalah fikih dalam syariat Islam, sholat di awal waktu hukumnya sunnah. Ingat, yang wajib adalah sholat pada waktunya, waktu zuhur sampai asar. Sebelum waktu asar masih sholat zuhur pada waktunya, ingat. Kalau waktu asar sebelum waktu maghrib, sholat asar pada waktunya, ingat. Jadi kita harus mesti mengetahui waktu. Sering Buya membahas ini karena apa? Karena ada yang baru belajar ngaji, belajar hijrah, namun dalam fikih masih belum ngerti. Ya, dididik untuk semangat ibadah, sholat awal waktu, tapi karena tidak tahu hukum, akhirnya suudzon kepada yang lain. Loh, kenapa ini yang lain? Sholatnya bukan pada waktunya katanya. Sholat zuhur jam 2 disebut bukan pada waktunya, ini kan karena bodoh kepada urusan fikih.
Nah, Imam Malik bin Anas pernah kejadian dulu gurunya Imam Syafi'i. Beliau salah seorang tabi'in. Baru sebagian riwayat tabi'in ya. Di Masjid Nabawi ini, di Masjid Nabi ini. Beliau lagi ngajar. Begitu lagi ngajar, ya, tiba-tiba masuk zuhur. Tanggung pelajaran. Ya. Beliau lanjutkan dulu ngaji. Ada seorang muridnya yang berdiri lalu sholat. Lalu beliau berkata, kan, jika bagus niatnya, maka sholat di awal waktu tidak lebih baik daripada menyelesaikan dulu belajar, menyelesaikan dulu ngaji, gitu kan? Nah, alhasil awal waktu dengan meneruskan pengajian ini masih afdol kalau bagus niatnya kita menyelesaikan dulu ngaji ini, karena ini bukan menyelesaikan nonton, ya kan? Tapi menyelesaikan ngaji, ya kan? Mencari ilmu. Nah, sedikit lagi kita akan mendengarkan wasiat dan nasihat arahan dari yang mulia, ya, Cahaya Tarim, ya, keberkahan Tarim, Al-Habib Muhammad Al-Junaid hafizahullah ta'ala wa ra'ah, falyatafadhal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذا الجمع المبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا، لبيك يا من دلنا وحدانا، لبيك يا من دلنا وحدانا، لبيك يا من دلنا وحدانا إلى مثل هذه المجامع العظيمة. Beliau mengawali dengan memuji kepada Allah dengan karunia di mana kita dikumpulkan dalam kumpulan yang sangat agung ini, dan bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالحمد لله الذي دلنا بحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد على صلى الله عليه وسلم على هذا الخير العظيم. Kita semuanya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, ya, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah dan qudwah terbaik bagi kita semuanya. والحقيقة أننا هنا جئنا لا لنعظ ولكن لنتعظ. Ya, hakikatnya saya berdiri di sini bukan untuk memberikan nasihat, tapi untuk mengambil nasihat. بل ما جئنا هنا لنمد بل جئنا لنستمد. Dan kami datang ke sini bukan untuk memberikan madad, ya, kepada kita semua yang hadir, tapi untuk mengambil madad dari semuanya. مما نشاهده من مظاهر المحبة، مما نشاهده من مظاهر المحبة في هذه الأماكن الشريفة. Dari apa yang Masya Allah kita merasakannya, fenomena, ya, yang penuh dengan cahaya-cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penuh keberkahannya. فنحن وإياكم في هذا اليوم العظيم في روح وراحة وحبور واستراحة. Dan kita semuanya berada dalam kebahagiaan di hari yang mulia ini. في ساحة تتنزل فيها الفيوضات وتعم فيها الخيرات، بل وتحضر فيها روح خير البريات صلوات ربي عليه وعلى آله. Di mana kita berada di majelis yang penuh dengan karunia-karunia Allah, curahan-curahan karunia-karunia Allah, dan juga dengan hadirnya ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله لي روحي حتى أرد عليه السلام. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku terkecuali Allah mengembalikan lagi ruhku kepada jasadku dan aku menjawab salamnya.
فهذا من عظيم الفضل من الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم أن نأتي إلى هنا ونصلي ونسلم حتى يرد علينا حبيبنا محمد صلوات ربي عليه السلام. Dan ini karunia dari Allah bagi kita semuanya. Maka kita semoga mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah untuk bisa bersalawat dan bersalam terus kepada Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan jawaban salam dari Rasulullah SAW. أي خير وأي عطاء وأي فضل أعظم من هذا الفضل. Kebaikan yang mana? Kebaikan yang mana? Ya? Pemberian Allah yang mana yang terbaik daripada ini? أي هدية أعظم من هذه الهدية. Hadiah yang mana yang lebih hebat daripada hadiah ini? ذلك أن عندما نسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن السلام يصل إليه ويعرف أنه جاء من فلان وفلان وفلان وفلان. Dan salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberitakan kepada Nabi ini salam salawat dari si anu si anu si anu si anu. وماذا هذا يعني؟ هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على فلان وفلان وفلان الذين يسلمون عليه. Nah, ini artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau akan selalu mengenal kepada kita si anu si anu si anu si anu melalui salawat dan salam kita kepadanya. فأي هدية وأي عطاء وأي فضل وأي خير أفضل من هذا الخير. Hadiah yang mana? Karunia Allah yang mana? Insya Allah kebaikan yang mana yang lebih utama, yang lebih hebat daripada ini? أن يتعرف حبيب الله على أحباب الله. أن يتعرف حبيبنا محمد علينا ونحن لا زلنا في الدنيا. Masya Allah, ya, di mana kita semua dikenal terus oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diketahui oleh beliau. فهكذا هذا الخير الكبير الذي نحن إياكم فيه ما هو إلا من توفيق الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا وإلا كنا ممكن نكون في شيء من لهو الدنيا والغفلة. Ini adalah karunia, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada taufik Allah, ya, kepada apa yang kita sekarang lakukan, kita akan berada dalam kegaflahan, berada dalam kerugian-kerugian. وهذا عين ما قالوا السلف أن من أراد الله به خيرا وفقه إلى مثل هذه المجالس التي هي رياض الجنة. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang akan dijadikan orang yang baik, mendapatkan kebaikan, Allah akan memberikan taufik hidayah kepadanya untuk bisa hadir dalam majelis-majelis seperti ini. نعم الحمد لله نحن وإياكم في روضة من رياض الجنة. Kita semuanya berada di taman-taman surga. ذلك أن منذ أن بدأ هذا المجلس فوالله ما نفكر إلا في رسول الله وفي التقرب إلى الله والصلوات على حبيبنا سيدنا رسول الله. Kita semuanya tidak berpikir apapun ketika kita berangkat dari rumah ke sini, hadir di sini, kecuali yang kita pikirkan adalah Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita mendapatkan keberkahannya, syafaatnya, dan bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, akhlaknya yang agung. ومن أحق بالمحبة أكثر من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Siapa yang lebih mencintai ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? لا يوجد في كون كله من أحق بالمحبة من حبيبنا وقائدنا ونبينا محمد صلوات ربي عليه وعلى آله. Tidak ada di alam semesta ini yang dikasih sifat lebih mencintai, ya, kepada kita ketimbang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كل إنسان في هذا الكون يتخلى عنك. كل إنسان في هذا الكون ممن تظن أنه يحبك يوم القيامة يتخلى ويتبرى ويفر منك. Semua yang ada di alam semesta ini yang kau kira dia mencintai kamu, kelak yaumul qiyamah malah sebaliknya, itu akan jauh dari kamu, akan membiarkan kamu, ya, akan cuek kepada kamu. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أعز الناس الأم الأب
يتبرون منك. Bahkan orang tua kita sendiri kelak yaumul qiyamah, mereka akan menjauh kabur dari kita, lu gua dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita, yang paling sayang kepada kita di dunia, yaumul qiyamah malah bisa menjauh daripada kita. إلا رسول الله. Kecuali Rasulullah. إلا رسول الله. Kecuali Rasulullah. إلا رسول الله. Kecuali Rasulullah. فهو الذي يقول أمتي أمتي. Masya Allah, beliau selalu mengucapkan ummati, wahai umatku, umatku, umatku. فالحمد لله على هذا اللقاء وهذا الساحة، هذه الساحة التي نستمطر فيها حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah mendapatkan bagian anugerah terbesar, harapan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. ما عندي أي كلام غير أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أقدر أستطيع أن أعبر عن هذه المحبة التي أشعر بها الآن في هذا المجلس. Kita tidak mampu menilai, tidak mampu mengukur bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua ketika kita dalam majelis seperti ini. فهنيئا لكم أيها الأخوان والأحباب والأخوات والأحباب. Beruntung kalian semuanya, berbahagialah kalian semuanya. لا أحاديث ولا آيات يمكن أن نقولها إلا أن نقول تشبثوا وعضوا على هذه المحبة بالنواجذ وتمسكوا بالطريق إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang paling pantas saya katakan kecuali pegang teguhlah cinta ini. Peganglah cinta ini. Gigitlah dengan geraham cinta ini. Pegang terus dengan kuat cinta ini. الحمد لله أن يسر الله لكم مثل أخينا كاي محي الدين الذي يدلكم ويقودكم إلى هذه الساحات من المحبة. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan melalui wasilahnya, kata beliau, Kiai Muhyiddin, yang telah menunjukkan kepada kalian semuanya untuk bisa bercinta. أسأل الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية وحسن الصلة والوصل بالحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan, dan sebaik-baiknya hubungan dengan Al-Habibul Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وأسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا مع حبيبنا المكرم صلوات ربي عليه وعلى آله. Dan juga semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan, nanti bisa berkumpul dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. بل أتجرأ وأقول إن من فضل الله أني على يقين أن نجتمع مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. Insya Allah kita akan mendapatkan karunia bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. الله كريم، الله ودود، الله معطي، الله رحمن، الله رحيم، فسيكرمنا إن شاء الله باللقاء بالحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih Sayang. Allah akan memberikan kepada kita anugerah bisa berkumpul dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو الذي قد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami bagaimana sangkaan hamba kami kepada kami, kan? Maka silakan kalian bersangka kepada kami sesuka kalian. Nah, kita semuanya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan anugerahnya, kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. وحاشا أن يكون ولن يكون ظننا إلا في كل زين وكل خير وكل عطاء من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم إن شاء الله بالوصول إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وبالاجتماع به إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة. Ya,
Dan kita baik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baik sangka selalu kepada Allah. Allah insya Allah akan memberikan karunia kepada kita. Kita bisa bersama Rasulullah SAW di akhirat. Dan sebelum di akhirat, di dunia kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Allahumma akrimna bidhalik wa fawqa dhalik bimahd fadlik wa minnik wa judika ya akram al-akrimin. ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والعفو منكم. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikan kami karunia, kemurahan-Mu ya Allah ta'ala, berikan kami karunia, berikan kamu karunia. Dan itulah yang disampaikan oleh beliau, dan diakhiri dengan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan katsira. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan oleh Allah, dikuatkan, digagahkan di dalam menjalankan tugas-tugas mulia dari Allah, ya, di dalam memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula semua para ulama, semua para habaib dan guru-guru kita semuanya dimanapun berada, semoga dipanjangkan umurnya, dikasih kekuatan, kegagahan, kelancaran di dalam berjuang di jalan Allah, di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, dan semoga kita semuanya bisa bersama beliau-beliau berjuang di jalan Allah dan di jalan Rasulnya, sehingga kita semuanya bisa bersama-sama dengan para ulama, bersama-sama dengan para habaib, kesananya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, minta kepada Syekh Imanuddin untuk menyampaikan kalimat-kalimat nasihat dan sedikit tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah war rahmatil 'ammah Sayyidina Muhammad, afdalus salatu wa atammu taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi, salatan nakunu biha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaqazatan wa manama, hillan wa tirhala, dunya wa akhirah, wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Ya Allah ya nuras samawati wal ard, imla qulubana bi anwari habibikal mustafa, waj'alna min ahli safa wal wafa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita semua, Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Yang saya hormati, saya muliakan Habibana Habib Muhammad Junaid, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Para habaib, para kiai, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan al-fakir yang hina ini berbicara di depan yang mungkin kurang ilmu dan kurang adab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terputus dengan umatnya sampai yaumil kiamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terputus dengan umatnya sampai yaumil kiamah.
ketersambungan antara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya terus tersambung. Apabila ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, lalu kemudian tidak ada ketersambungan dengan umatnya, sungguh orang tersebut telah terhijab dari cahaya yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang berjumpa denganku dalam mimpinya, sungguh dia telah berjumpa denganku. Karena syaitan dan iblis tidak akan dapat menyerupai aku. Begitupun tadi guru kita menjelaskan bahwasanya tidaklah seseorang bersalam kepadaku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku kepada jasadku sampai aku menjawab salam daripada umatku tersebut. Begitu bangga, begitu gembira, begitu bahagia ketika kita berjumpa dengan orang yang kita idolakan, kemudian kita mengucapkan salam, dan kemudian orang yang kita idolakan tersebut menjawab salam kita, bahkan menolehkan wajahnya ataupun mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan kita. Maka begitu bahagia dan begitu gembira, begitu bangga kita ketika orang yang kita idolakan menjawab salam kita, padahal kita bukan siapa-siapa. Pernahkah kita merenungi dengan hati dan pikiran kita bahwasanya setiap kita bersalam kepada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana menjawab salam dan salawat kita. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kita. Haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minhu la yazma'u abadan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Matahari dekatkan satu jengkal di atas kepala manusia. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya sepinggang, ada yang sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi, di hari tersebut saudara tidak kenal dengan saudaranya, istri tidak kenal dengan suami, suami tidak kenal dengan istri, anak tidak kenal dengan orang tua. Dan di padang mahsyar tersebut Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemuliaan, keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di padang mahsyar tersebut terdapat telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar tersebut terdapat telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haudi masiratu syahrin, yang luasnya lebih luas daripada perjalanan 1 bulan. Lebih putih daripada susu airnya, lebih harum daripada minyak misik, dan gelas yang tersedia di telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti bilangan bintang di langit. Barang siapa yang diizinkan minum dari telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Maka ketika itu para keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sibuk untuk membagikan air bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan lain sebagainya. Dari perempuan yang membagikan Sayyidah Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Hafsah, dan lain sebagainya, membagikan air dari telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang yang mulia menuju kepada telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para aulia, para syuhada, para salihin, para ulama berbondong-bondong menuju telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat yang ketika di dunia penuh dengan maksiat, yang penuh dengan maksiat dan penuh dengan dosa, melihat dari kejauhan telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mawas diri dalam dirinya. Tidak mungkin aku dapat minum dari telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang minum dari telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia.
para syuhada, para salihin, para aulia, para ulama berbondong-bondong menuju telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat yang ketika di dunia penuh dengan maksiat, hanya melihat dari kejauhan, tidak mampu untuk mendekati telaga yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian datang seseorang yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan cahaya, yang begitu tampan, yang begitu gagah, yang begitu luar biasa, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, mendekati umat yang penuh dengan maksiat tersebut, lalu kemudian merangkul umat yang penuh dengan maksiat tersebut, membawa ke telaganya, kemudian memberikan minum kepada umat tersebut, bukan dari gelas yang tersedia, tapi orang yang mulia tersebut mencelupkan tangannya ke telaga yang mulia tersebut, lalu kemudian meminumkan air dari telaga yang mulia tersebut dari telapak tangan yang mulia tersebut. Tidak ada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang maksiat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, tidak pantas aku untuk mendapatkan anugerah ini. Tidak pantas aku untuk mendapatkan kemuliaan ini, ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salawatmu sampai kepadaku. Salammu sampai kepadaku. Salawatmu sampai kepadaku. Salammu sampai kepadaku. Wa ana akhidun bihujazikum." Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menarik kalian agar kalian tidak jatuh ke dalam nerakanya Allah. Ketika umat berjalan menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju nerakanya Allah dengan maksiat yang dilakukan, dengan kesalahan-kesalahan mukhalafat yang dilakukan ketika di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, tidak ada seseorang pun yang dapat menolong di hari tersebut. Berjalan menuju nerakanya Allah, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memeluk dengan begitu penuh kasih sayang, menarik sekuat tenaga, lalu kemudian melihat ke belakang, ditarik orang tersebut, dituntun, dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan umat ini tidak mengenal siapa orang yang memeluk tersebut, dan bertanya kepada orang yang memeluk tersebut, "Siapa engkau ini? Di hari ini saudaraku lari dariku, istriku lari dariku, suamiku lari dariku, kemudian engkau memeluk aku agar aku tidak jatuh ke dalam nerakanya Allah, dan engkau menuntun aku masuk ke dalam surganya Allah. Siapa engkau ini?" Beliau menjawab, "Aku adalah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memilih singgasananya di sebelah kiri arsy-Nya Allah." Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa singgasanamu berada di sebelah kiri arsy-Nya Allah, tidak di sebelah kanan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kanan jalan menuju surganya Allah, kiri jalan menuju nerakanya Allah. Aku memilih singgasanaku berada di sebelah kiri arsy-Nya Allah agar aku dapat memperhatikan satu persatu daripada umatku agar tidak terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah." Ketika Fathu Makkah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghazwatut Taif, berperang dalam perang Taif. Pulang dari peperangan tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang tersebut seluruhnya kepada orang-orang Makkah. Kepada orang-orang Makkah. Sahabat-sahabat Ansor tidak dibagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya sahabat-sahabat Ansor mereka berbicara di antara mereka, "Rasulullah sudah lupa kepada kita. Rasulullah sudah lupa kepada kita. Beliau sudah kembali ke kota asalnya, beliau sudah kembali ke kabilahnya, beliau sudah kembali ke keluarganya, sehingga beliau sudah lupa kepada kita. Kita sudah tidak dianggap oleh baginda Rasulullah SAW." Maka sampailah perkataan tersebut kepada telinga yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan sahabat Ansor seluruhnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat Ansor, "Ma maqalatan balaghatni ya ma'syarul Ansor." Perkataan apa yang sudah sampai ke telingaku ini? Apa yang kalian katakan? Apa yang kalian katakan? Apa yang kalian bicarakan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai sahabat Ansor, apabila kalian
berjalan menuju satu jalan, kemudian seluruh umat manusia berjalan menuju satu jalan, dan kalian berjalan menuju satu jalan yang lain, maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berjalan menuju jalan yang kalian jalani tersebut, wahai sahabat Ansor. Tidakkah kalian ridho? Tidakkah kalian ridho, wahai sahabat Ansor? Tidakkah kalian ridho, wahai sahabat Ansor? Mereka semuanya, orang-orang Makkah yang baru masuk Islam, aku bagikan ghanimah kepada mereka seluruhnya. Aku bagikan ghanimah, harta rampasan perang, emas, harta dan lain sebagainya kepada mereka seluruhnya. Dan mereka pulang dengan membawa ghanimah. Mereka pulang membawa harta rampasan perang tersebut, sedangkan kalian, wahai ma'syarul Ansor, tidak ridhokah kalian apabila kalian tidak pulang membawa ghanimah, tetapi kalian pulang membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian, bersama dengan kalian. Maka kita, setiap daripada kita saat ini pulang dari majelis ini membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kemuliaan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap daripada kita yang hadir di majelis ini mendapatkan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam hati kita, yang masuk ke dalam keluarga kita, yang masuk ke dalam rumah-rumah kita, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita dapat berjumpa dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak di yaumil kiamah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad wa binuri sayyidina Muhammad wa bimadadi sayyidina Muhammad wa bi ali baiti sayyidina Muhammad, haqqiq lana raja'ana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad wa binuri sayyidina Muhammad wa bimadadi sayyidina Muhammad wa bi ali baiti sayyidina Muhammad an takshifa anna ma نزل بنا إنك السميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsira. Semoga kita semua pulang membawa Rasulullah. Di rumah kita yang lain penuh dengan alat-alat rumah tangga yang mewah-mewah. Apakah kita tidak ridha di rumah kita penuh dengan cahaya Rasulullah? Di kantor-kantor kita penuh dengan cahaya Rasulullah. Di pasar-pasar kita penuh dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan, ada pohon kurma yang dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena apa? Karena apa pohon kurma yang sudah kering kerontang dipeluk Rasul? Karena kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikira hati yang merindukan Nabi tidak akan dipeluk oleh Nabi? Apa dikira tangisan kita ketika merindukan Nabi? Apakah kita tidak akan diperhatikan oleh Nabi? Jangan buruk sangka kepada Nabi, berbaik sangkalah kepada Nabi. Pohon kurma yang kering kerontang itu menangis, merindukan Nabi. Akhirnya dipeluk oleh Nabi. Dijanjikan oleh Nabi akan dihidupkan lagi di surga bersama Nabi. Maka penuhi hati kita dengan kerinduan kepada Nabi. Keluarkan air mata kita, air mata kerinduan kepada Nabi. Sifat makhluk itu ujungnya adalah air mata. Kalau susah, pasti ujungnya air mata. Kalau takut, pasti ujungnya air mata. Kalau sedih, pasti ujungnya air mata.
Kalau cinta, kalau rindu pasti ujungnya air mata. Mana air mata kerinduan kita? Mana air mata kerinduan kita? Kapan kita meneteskan air mata kita karena merindukan Nabi? Kapan? Kapan? Kapan kita meneteskan air mata? Hanya karena rindu kepada Nabi. Bukan karena tidak punya duit, bukan tidak kebeli itu, kebeli ini. Tapi hanya merindukan Nabi. Merindukan Nabi. Nabi merindukan kita. Begitu besar kerinduannya Nabi kepada kita. Diceritakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa beliau merindukan kita. Kita disebut saudara beliau. Kita disebut saudara beliau. Kita disebut saudara beliau oleh beliau. Sahabat semuanya kaget, bertanya kepada Nabi, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? La, tidak, kata Nabi. Kalian adalah sahabat-sahabat. Aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Adalah umatku yang datang setelah kalian. Tidak pernah melihat aku. Tidak pernah melihat aku. Yang beriman kepadaku. Masya Allah. Masya Allah, beliau merindukan kita. Yang mana andai kata dia punya dunia seisinya. Lalu andai kata dunia ini harus dikorbankan demi untuk bertemu denganku, pasti mereka akan mengorbankan dunia dan seisinya itu. Allah, Allah, Allah. Allah, didiklah hati kita semuanya untuk merindukan Nabi. Didiklah keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita, dan umat Islam semuanya agar merindukan Nabi. Agar merindukan Nabi. Agar merindukan Nabi. Agar merindukan Nabi. Sehingga air mata yang keluar dari mata bukan keluhan tentang dunia. Bukan air mata kesusahan tentang dunia. Tidak, tidak. Tapi air mata kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pohon kurma saja didekap oleh Nabi, dijamin oleh Nabi akan bersama Nabi di surga karena menangis. Karena menangis, rindu kepada Nabi. Berbaik sangkalah, yakinlah. Yakinlah kita pun, kalau hati kita penuh dengan kerinduan kepadanya, kalau air mata keluar dari mata kita karena merindukannya, kita pun pasti akan dipeluk olehnya. Kita pun pasti akan ditarik olehnya untuk hidup bersamanya di surga. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis ini merubah alam hati kita. Dari yang tadinya merindukan dunia dan seisinya, menjadi hati yang penuh kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Dari mencintai dunia dan seisinya, menjadi hati yang penuh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, hingga kita bisa bertemu dengan Allah, sehingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkumpul bersamanya selama-lamanya. Di dunia kita mendapatkan rizki, bisa melihatnya dalam mimpi dan di waktu terjaga. Di kubur pun kita bisa bertemu dengannya, melihat langsung wujud yang teragung. Berkumpul bersamanya, bersalaman dengannya. Ketika bangkit dari alam kubur bisa bersamanya. Mudah-mudahan kita saling doakan satu sama lain. Pulang dari sini, rubah hati kita semua. Sehingga dengan cinta ini kita akan meraih segala kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وبما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره ووالاه وظهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سيد أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Amin. Kubul. Kubul. Masya Allah, bahagia kita. Selamat semua. Dapat ampunan semua. Dikubul semua. Alhamdulillah. Dengan maulid ini semoga segala kemelut di negeri kita dicabut oleh Allah. Segala musibah dijauhkan oleh Allah. Dan juga dari seluruh saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Jazakumullah hasanal jaza. Al-Fakir tidak bisa menghormati para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seadanya bagi para ulama, para asatidz ya, agar ke rumah dulu ya, mencicipi di sana di rumah. Dan juga bagi istri-istri para asatidz ya, istri-istri para kiai agar ke rumah ibu ya, mencicipi makanan di sana ya. Bagi yang tidak kebagian ya, makanan mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak mengira akan hadir sebanyak ini ya, karena Buya tidak mengundang secara kebiar ya. Namun insya Allah walaupun tidak membawa pincuk tapi membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita menutup dengan sholat berjamaah ya, kita akan mendengarkan dulu qasidah dari yang mulia Habibana dari Palembang, Al-Habib Husain Al-Idrus hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Silahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal mukhtar Ya ayyuhal mukhtar Ya
صلى الله على محمد صلى الله عليه صلوات. أيوة رمي رمي. نادت 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 صلوا عليه بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام أيها المنامين الكرام tiga kali الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام وبشرت وملائكة الرحمن خلفك سجدا لا يخشفنك ناصر أو كاتب عذابا ولا الشعراء يا غوث الندى يا غوث الندى يا يا غوث الندى يا غوث الندى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى
الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا ربي هب لي من لدنك شفاعة واجعل كتابك حجة شكرا كثيرا. الله يتفضل عليك. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak nyangka ini Habibana Hussein, masya Allah, Jamin Palembang, masya Allah, membawa cahaya Palembang, barokah Palembang, masya Allah. Tambah keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah, bahagia tidak? Harus terasa bahagianya. Dalam hati harus terasa bahagianya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Kalau masih berharga uang daripada kebahagiaan dengan Rasulullah SAW, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. La fid dunya wala fil akhirah. Catat oleh kita ya. Usahakan hadirkan selalu kebahagiaan, farah kebahagiaan. Ternyata Allah dan Nabi kita SAW menghendaki kita punya hati bahagia. Cuma yang salah kita. Kenapa hati kita dicintakan kepada dunia yang akan kita tinggalkan? Begitu mau sakaratul maut, menghadapi matinya, sedih kita karena cintanya kepada dunia. Tapi kalau cintanya kepada Allah, kepada Nabi, begitu mati bahagia kita, mau ketemu Nabi kok, kan? Mau ketemu Nabi. Allah. Semuanya semoga dikasih rezeki, hati bisa mencintai, merindukan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf dari segala kekurangan sekali lagi ya. Mohon maaf, dan doanya dari semua pihak. Doakan Al-Fakir, doakan keluarga, doakan ini anak-anak ya. Doakan juga pesantren ini. Ini pesantren kita semuanya. Doakan. Dan doakan semua para muhibbin, semua para pecinta, semua yang ikut berjuang di jalan Allah. Semuanya khususnya bersama Al-Fakir dan keluarga. Semuanya menjadi ahli syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan dulu. Yang belum wudu silahkan wudu. Maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak ya. Ini bunga-bunga jangan ada yang dipetik, jangan ada yang diambil ya. Nah.